di mata Tuhan. Pria dan wanita itu sama derajatnya. Makanya ketika Tuhan menciptakan wanita, ada dibuatnya tidur nyenyak. Lalu ketika Adam sedang tidur nyenyak, dicopotlah salah satu organ tubuh Adam untuk dijadikan seorang wanita pendampingnya. Dan bagian dari organ tubuh Adam yang dicopot bukan yang paling atas, bukan tulang keningnya, bukan tulang kokotnya. Tahu kokot? Agak bingung nih. Tulang jarinya ya. Ini bahasa Arab tuh, kokot itu jari ya. Ini kokot. Tulang jarinya bukan, tulang betisnya bukan, tulang pahanya bukan, tulang lututnya bukan. Tulang apa? Bahasa Arab itu tulang berongkoknya di sini kan. Tulang punggungnya bukan. Tetapi Tuhan itu sangat bijak dan luar biasa. Dia ambil organ tubuh Adam, yaitu apa? Tulang rusuknya Adam, menunjukkan bahwa tulang rusuk itu persis di tengah-tengah tubuh manusia. Dia letaknya tidak tinggi, dia letaknya tidak rendah. Agar apa? Agar wanita itu di mata kaum pria tidak dianggap terlalu tinggi, tidak dianggap terlalu rendah, sejajar. Amin. Dan harus dilindungi, harus dikasihani, harus diupayakan dia merasa tenang dekat pasangannya. Amin. Halo, saya sedikit lengkung di ayat ini. Halo ibu-ibu, saya mau tanya yang sudah punya suami. Adakah di antara ibu-ibu yang merasa tenang kalau dekat suaminya? Halo? Halo? Atau merasa gelisah kalau dekat suaminya? Hati-hati kalau istri merasa gelisah dekat suaminya, jadi bukan tulang rusuknya. Halo? Haleluya. Nah, jadi wanita itu sifatnya memang harus dikasihani. Makanya Tuhan ciptakan dia ambil tulang rusuk posisinya di bawah ketiak, kan? Lalu dekat dengan hati, dekat dengan jantung. Di bawah ketiak supaya dia merasa terlindungi oleh adanya suaminya, sampingnya. Dia merasa dekat. Dikasihani, disayangi. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, kepada laki-laki, kepada bapak-bapak, sudahkah kita memberikan rasa nyaman kepada pasangan kita? Halo? Halo? Ya, hati-hati kalau suami tidak memberikan rasa nyaman kepada istrinya, itu sangat berbahaya itu. Tidak benar itu. Ya. Jadi hati-hati. Oke, kita kembali kepada ayat bacaan tadi. Agak sedikit saya lenceng ya. Jauh sebelum kita mengenal emansipasi ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah melakukannya. Lewat siapa? Tokoh-tokoh Alkitab seperti Esther, banyak nabi-nabi wanita pada masa perjanjian lama. Itu bukti bahwa dari dulu sudah ada kesejajaran antara pria dengan wanita. Nah, salah satu tokoh perempuan yang hari ini perlu kita teladani, kita kembali kepada ayat ini, adalah seorang wanita yang bernama Hana. Di dalam bacaan tadi di 1 Samuel pasal 2, Hana adalah ibunya Samuel. Ya, Hana adalah ibunya Samuel. Dan dia adalah istri dari siapa? Dari Elkana. Ya, istri dari Elkana nama suaminya. Namun di sini dia memiliki sebuah problematika karena ya, dalam hidup rumah tangganya bertahun-tahun Hana ini tidak hamil-hamil, padahal dia mendambakan keturunan ya. Dia ini tidak memiliki anak alias mandul. Dan karena kemandulannya inilah Hana merasa
dirinya terkekang, teramat sangat. Karena pada masa perjanjian lama dulu, kalau ada wanita yang tidak punya anak, dia sangat-sangat dipandang sebelah mata oleh masyarakat sebenarnya. Dan itu telah dialami oleh Hana, sehingga Hana sangat merasa tersiksa sampai stres. Apalagi ya Elkana sebagai suaminya memiliki seorang istri lain selain daripada Hana, yaitu siapa? Penina, adunya sudah. Dan adunya daripada Hana ini sudah sangat begitu meremehkan dia karena dia mandul. Kamu wanita tak berguna, kamu wanita tak berharga karena kamu tidak bisa melahirkan anak dari suamimu. Betapa Hana sangat menderita bagi. Ya. Namun kita melihat Alkitab mencatat di tengah-tengah dia mengalami tekanan batin, ejekan, remehan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di tengah dia merasa ketidakberdayaan dalam menghadapi tantangan, ocehan dari orang-orang sekitarnya. Ia tidak tinggal diam. Kemana pelarian Hana? Ya. Hana lari kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ia menyerahkan persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab kerinduan hatinya, saudara. Dengan apa? Menganugerahkan seorang anak laki-laki yang kita kenal dengan nama Samuel. Haleluya. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita, jika kita diperhadapkan kepada sebuah tantangan kehidupan, kepada sebuah pergumulan, jangan pernah saudara lari dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh, jangan seperti ibu muda yang ada di kota Bintang Abang pada beberapa minggu yang lalu. Dia mengakhiri hidupnya karena dia mengalami sebuah tekanan yang dia tidak melihat ada jalan keluar. Maka dia melakukan tindakan konyol, yaitu dengan mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, Hana adalah sebuah tokoh yang perlu kita teladani. Bagaimana Hana bisa menyikapi keadaan yang sedang dialami dan bagaimana dia bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik, yaitu dengan dia berdoa menyerahkan pergumulannya, tantangannya, rasa sakit hatinya, rasa ketidakberdaannya kepada Tuhan. Dan hasilnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doa Hana sehingga Tuhan menganugerahkan Hana seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Oleh karena itu pagi ini saya menyampaikan kepada kita betapa pentingnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau belajar dari pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman spiritual, pengalaman rohani atau pengalaman hidup Hana. Kita melihat dari 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ini pelajaran pertama yang harus kita perhatikan. Saya bacakan dulu dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Supim maksudnya, dari pegunungan Efrata, maksudnya pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Jeroham bin Elihu bin Tohu bin Sub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, pelajaran pertama dari ayat ini, saudara-saudara,
yaitu Hana, seorang wanita yang tangguh, seorang wanita yang tangguh, walaupun dia diperhadapkan kepada hidup yang penuh dengan prahara sebelum dia mendapatkan anak dari hasil doanya kepada Tuhan. Dia sangat mengalami hidup yang paling tidak nyaman. Ya, jadi artinya di sini pelajaran pertama kita belajar dari Hana ini adalah jadilah seorang ibu. Amin. Jadilah seorang pribadi yang pantang menyerah jika kita diperhadapkan kepada tantangan kehidupan. Amin. Amin. Jadilah pribadi yang tidak mudah menyerah manakala kita diperhadapkan kepada masalah kehidupan. Sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja. Sekalipun sekarang sepertinya perang di Timur Tengah seperti sedikit mereda, tetapi Amerika sekarang sedang memblokir satu selat yang bernama Hormuz. Karena selat Hormuz itu merupakan selat sangat penting untuk perputaran perekonomian dunia. Kalau selat ini tidak bisa diatasi, maka akan berdampak kepada ekonomi dunia dan Indonesia pasti juga akan mengalami dampaknya. Kita sedang diperhadapkan kepada sebuah ketidakpastian. Makanya kami sebagai hamba Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita siap menghadapi tantangan zaman. Amin. Kita siap menghadapi tantangan zaman dengan mental pemenang. Amin. Dengan sikap mental pemenang tanpa kita memiliki mental yang mudah menyerah kepada keadaan. Dan kita tidak mau berkata, sudahlah, hidupku ini memang beginilah nasibku. Kita berserah kepada nasib. Nah, kalau kita sudah berserah kepada nasib, kita berserah kepada takdir, berarti kita sudah menjauhkan diri dari iman kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Haleluya. Jadi, ingat pelajaran pertama hari ini yang kita petik dari kehidupan anak adalah kita harus memiliki mental pemenang dengan tidak mudah menyerah kepada tantangan kehidupan. Amin. Haleluya. Karena hari-hari ini kita melihat banyak keluarga rumah tangga hancur ketika mereka diperhadapkan kepada tantangan kehidupan. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan bisa membuat rumah tangga kita menjadi tidak ideal. Tapi saya percaya kita yang hadir di sini adalah pribadi yang bertarung. Amin. Sekalipun tantangan itu di depan mata kita ingin merenggut pada hidup kita, tapi dengan kita memiliki sikap mental pemenang, kita mampu melintaskan setiap tantangan itu. Amin. Haleluya. 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 Kalau Tuhan sanggup berbuat yang sangat dahsyat kepada anak, maka Tuhan juga akan sanggup melakukan perkara yang sama kepada kita hari-hari ini. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, Hana pada waktu itu hidup pada zaman Israel mengalami kesuaman rohani. Pada masa hidupnya banyak orang Israel yang tidak lagi mempedulikan Tuhan. Pada masa Hana ini mereka berbuat sesuka hatinya, bahkan para imam tidak dapat lagi bisa diteladani. Namun demikian Hana tidak pernah menyerah. Ia terus berusaha dekat dengan Tuhan. Ia terus mengandalkan Tuhan. Ia tidak menyerah sekalipun yang lain sudah menyerah. Halo, pada kita yang hari ini, ketika tantangan kehidupan menghadang kita atau menghadang orang-orang banyak, menghadang bangsa Indonesia, biarlah orang lain menyerah, tapi kita tidak menyerah. Amin. Haleluya. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Ya, kalau kita sudah beriman kepada Tuhan,
Maka kalau kita taat lagi kepada Tuhan, turut apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka Tuhan yang menjamin keberlangsungan hidup kita. Berkali-kali saya sampaikan di sini, Tuhanlah prudens kita. Amin. Dialah penjamin keberlangsungan hidup kita. Jika kita memiliki sikap mental tidak mudah menyerah, sekalipun banyak orang menyerah kepada tiada, tapi kita tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kepada yang ada di kiri kanan, jangan mudah menyerah. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Kemudian kita lihat pelajaran yang kedua. Kita lihat 1 Samuel pasal 1 ayat 12. Kita banyak baca ayat ini, yakin saya tidak ngelang ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Saya akan bacakan. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Artinya pelajaran kedua dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita selalu ingat Tuhan dikala ada masalah maupun tidak ada masalah. Amin. Coba katakan kepada yang ada di kiri kanan, selalu ingat Tuhan ya, sekalipun ada masalah maupun tidak ada masalah. Ayo, ingat Tuhan, meski ada masalah maupun tidak ada masalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kenapa saudara? Dari ayat tadi kita melihat apa yang dilakukan Hana menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Ayat tadi jelas mengatakan Hana datang kepada Tuhan dan berdoa. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Hana berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia ungkapkan rasa sakit hatinya yang terdalam dalam doanya di ayat yang kita baca tadi. Hana sangat fokus, konsentrasi penuh, sehingga tidak menyadari situasi sekelilingnya. Maka pada saat Hana berdoa, ia bernasar kepada Tuhan. Bagaimana sikap Hana berdoa setelah dia tekun? Kita lihat ya, dari ayat yang kita baca tadi sampai ketika Hana berdoa, Imam Eli mengatakan, kamu sudah mabuk, ya kan? Kenapa kamu berdoa demikian? Kayak seperti orang mabuk. Memang dia sedang mabuk Tuhan, amin. Dia sedang mabuk Tuhan, itu aja kita mengartikan itu. Ya. Dia tidak tersinggung. Dalam kekusukannya dia berdoa kepada Tuhan. Lalu dicap oleh imamnya, oleh imam. Baik. Allah Ta'ala itu jadi Eli sebagai orang mabuk, dia tidak tersinggung. Bahkan dia mengatakan, aku sangat sedih, aku sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan masalahku kepada Tuhan. Aku bukan kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali dalam kita berdoa, perhatikan dalam kekristenan kita, ada yang sudah 20 tahun kita jalani, ada yang sudah 30 tahun, ada yang baru 10 tahun, ada yang mungkin baru 5 tahun, ada yang mungkin baru 5 bulan, dan lain sebagainya. Seringkali saudara-saudara, kalau kita berdoa, seringkali doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Ya, maksudnya tidak langsung dijawab oleh Tuhan berdasarkan keinginan kita. Ya. Tapi prinsipnya adalah doa pasti akan selalu dijawab oleh Tuhan. Jawabannya ada dua. Kalau kita berdoa, jawaban pertama, bahkan tiga jawaban. Jawaban pertama tidak. Jawaban yang kedua tunggu. Jawaban yang ketiga iya.
Kalau jawabannya tidak, Tuhan melihat kemampuan kita. Misalnya kita berdoa, Tuhan berkati usahaku Tuhan, berkati pekerjaanku Tuhan, berkati aku Tuhan, seperti Engkau memberkati si A, si B, si C. Tuhan bilang, sorry ya anakku, engkau belum siap diberkati seperti si A, si B, si C. Ya? Maka jawabannya tidak. Kalau kita berdoa begini, Tuhan katakan, sorry anakku, bukan berarti aku tidak menjawab doamu, tapi tunggu dulu. Artinya kita diminta kesabaran. Amin. Kesabaran dulu, tunggu dulu. Tuhan lihat kesetiaan kita, Tuhan lihat kesungguhan kita. Ya. Hana kita bertahun-tahun berdoa. Bukan satu hari kita berdoa, bertahun-tahun. Ya. Ketika dia menikah dengan Elkana, biasanya kalau normalnya orang menikah, terus 2 bulan kemudian ada tanda-tanda kehamilan. Karena tidak, nikah 1 tahun kok masih biasa aja, tidak ada tanda-tanda kehamilan. Sudah mulai, ya ini hatinya pikirannya sudah mulai kuda. Tapi dia terus berdoa. Satu kayak Hana ini berdoa bukan 1-2 tahun, mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun. Ya. Karena Alkitab tidak memberikan penjelasan yang spesifik. Ya, jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kita berdoa diperlukan ketekunan. Amin. Ketekunan dan kesungguh-sungguhan sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kita tetap berdoa. Saya ingat ketika kita mendapatkan tempat ini, saya pernah saksikan di sini. Saya waktu itu masih pendidikan di seminari. Saya lihat gereja ini tuh gereja pertama di sosok ini. Ini gereja, ini tanah kosong. Itu dulu gereja, namanya gereja PPIK. Tapi saya sudah punya iman, Tuhan, ini gereja sudah bangkrut. Ya, gereja ini sudah bangkrut. Namanya gereja Persekutuan Pemberitaan Injil itu, satu-satunya gereja yang ada di sosok itu tahun 80-an. Kenapa saya katakan bangkrut? Karena pendetanya pindah, gembala pindah, jemaatnya pindah ke gereja tetangga. Diselot habis, pindah ke gereja tetangga dengan merek baru gitu ya. Saya lihat, kasihan saya. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, ini kan gereja. Tuhan, aku memang lagi sedang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Kalau Engkau berkenan satu saat tempat ini bisa, ku ambil alih karena saya masih bujangan, masih pendidikan. Kalau ini tempat bisa saya ambil alih Tuhan, saya akan hidupkan lagi sebagai rumah Tuhan. Itu doa saya, ya kan? Karena itu yang menempati pastornya seorang majelis yang sangat loyal kepada denominasi gereja itu. Bertahun-tahun saya berdoa. Tahun 86 saya sudah mulai berdoa. Tuhan jawab tahun berapa? Tahun 9, tahun 95 baru ini bisa kita ambil. Bayangkan, tahun 86 kita mulai berdoa, tahun 95 baru terrealisasi. Itu berapa tahun? Berapa tahun? 2095 kurang berapa tahun? 9 tahun berdoa. Dengan penuh keyakinan. Dan ada banyak yayasan-yayasan Kristen yang ingin mengambil alih tempat ini. Tapi Tuhan sudah katakan, aku sudah kasih kepada siapa? Karena dia sudah intens berdoa kepadaku. Itu menurut pikiran saya sebenarnya. Ya. Keyakinan saya. Ada orang yang berani beli tinggi, tapi masih jatuh kepada kita. Kenapa? Karena kita berdoa. Amin. Karena itu jangan pernah remehkan doa. Amin. Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, percaya satu saat kita akan melihat bagaimana Tuhan bertindak terhadap diri kita dengan doa yang kita naikkan. Karena seringkali saya sampaikan di sini bahwa doa itu adalah kuasa supranatural untuk memindahkan perkara-perkara yang ada di supranatural ke alam natural. Ini kayak bahasa seperti saya pakai bahasa sederhana ya. Doa adalah sebuah kuasa yang memindahkan berkat Tuhan di alam yang tidak kelihatan
ke alam nyata, itu artinya ya. Itu kekuatan doa. Ya kan? Karena dalam kitab Efesus atau surat Efesus mengatakan Allah sudah menyiapkan berkat-berkat rohani di dalam surga. Artinya berkat itu tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Dan itu harus kita pindahkan. Bagaimana kita pindahkan? Dengan doa kita. Ya, jadi doa adalah sebuah kekuatan memindahkan berkat di alam yang tidak nyata, tidak nampak oleh mata jasmani kita, di alam nyata. Itu. Jadi jangan pernah remehkan doa. Katakan amin. Jangan pernah remehkan doa. Meskipun doa kita tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Kan tadi saya katakan doa memang dijawab tapi tidak langsung dikabulkan keinginan kita. Ada ya, tunggu, tidak. Jadi Tuhan melihat kesetiaan kita dan kesungguh-sungguhan kita kepadanya. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, ya sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka pelajaran dari Hana tadi, ingat selalu kepada Tuhan, meskipun banyak masalah atau tidak ada masalah. Karena ini penyakit orang Kristen hari-hari, ketika kita lagi terlilit masalah, kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Setelah semuanya keluar, hidup kita sudah aman-aman saja, sudah mulai kita sudah mulai abaikan Tuhan. Ini sifat dasar manusia. Ya. Ini hati-hati juga. Ya, hati-hati. Kita melihat negara barat, Eropa, baik Eropa Timur, Eropa Barat, karena mereka sudah ada di zona nyamannya, sehingga banyak orang sekarang sudah tidak lagi bertuhan. Sekalipun mereka mampu beragama, tapi mereka tidak bertuhan. Negara barat, ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Jadi pelajaran yang kedua hari ini yang kita harus teladani dari Hana, yaitu selalu ingat akan Tuhan, ya. Meski di tengah-tengah masalah yang sedang menghadang kita, maupun di tengah-tengah zona nyaman kita. Amin. Haleluya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kalau kita percaya, lagu kedua yang kita nyanyikan tadi, lagu yang sangat indah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Sekalipun aku, apalagi dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya karena Tuhan di sisi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terakhir kita lihat dari 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ini terakhir ya. 1 Samuel 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Elkana laki-laki itu pergi dengan sesi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dari korban masanya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai di sampingnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan dan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan 10 anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Ya, Samuel masih kecil. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup,
akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Apa pelajarannya yang kita petik dari Hana di poin yang terakhir? Pelajarannya adalah ketika permintaan Hana dikabulkan oleh Tuhan. Yes, Hana juga berani menepati janjinya kepada Tuhan. Apa janji Hana kepada Tuhan? Kalau engkau menjawab doaku ya Tuhan, aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Aku akan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Setelah Samuel disapi, ia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Sesuai dengan nasar daripada Hana, karena ketika waktu dia berdoa, kalau engkau memberikan aku anak, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Benar, Tuhan jawab doanya dan dia menepati janjinya. Apa pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk dididik melalui Imam Eli? Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berani meminta, tetapi berani memberi yang terbaik. Amin. Di sini letak kelemahannya banyak orang Kristen. Hanya berani meminta dan meminta, tapi kita takut untuk memberi yang terbaik kepada Dia. Halo, misalnya begini, Tuhan, aku memohon kepada buka jalan selebar-lebarnya agar aku mendapatkan pekerjaan yang layak dan pantas. Jika aku sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan pantas, Tuhan, aku akan menyatakan komitmenku kepadamu untuk menjadi berkat atas apa yang engkau percayakan kepadamu. Seperti yang Hana lakukan. Halo, sudahkah kita ketika kita sudah doa kita dijawab oleh Tuhan? Sudahkah kita berani memberi kepada Tuhan yang terbaik? Amin. Beri hati saudara, beri perhatian saudara kepada Tuhan yang terbaik. Waktu saudara kepada Tuhan yang terbaik. Belum lagi dompet kita untuk Tuhan yang terbaik. Amin. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Jangan kita hanya memiliki mentalitas minta, tapi harus thanks give. Ya Pak, kita harus menerima dan memberi. Menerima, beri kembali. Ini sirkulasi berkat saudara. Sirkulasi berkat. Menerima, kembali lagi. Menerima, kembali lagi. Berkat itu harus punya sirkulasi. Ya, kalau kita menerima berkat, terima, tapi kita tidak memberi, itu bahaya saudara. Coba kita ya, tiap hari makan, minum, kok tidak bisa keluar. Ya kan? Hirup udara, air masuk ke tubuh kita, makan masuk ke tubuh kita, kita tidak, agak sedikit norak, kita tidak bisa sentuh, misalnya kan, kita tidak bisa buang air kecil, kita tidak bisa buang air besar, apa yang terjadi? Tinggal tunggu waktunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berkat itu harus ada sirkulasinya. Ada masuk, ada keluar. Amin. Masuk, keluar. Itu akan normal. Pasti akan menciptakan tubuh yang sehat. Amin. Kalau mau sudah memiliki rezeki yang sehat, harus terapkan prinsip ini. Berkat kita harus ada sirkulasinya. Menerima, memberi. Amin. Haleluya. Sekalipun gereja kita tidak menerapkan edar kolektif, tapi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan,
kita sudah menerima berkat terbaik dari Tuhan, maka kita harus kembali memberkati Tuhan. Amin. Tanpa dipaksa. Itu karena ketaatan kita. Saya tidak mengintimidasi saudara untuk memberi berkat, tapi kami hanya mengajak saudara, ya kan, sebagai bentuk ketaatan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Ya, saya sudah janji kepada Tuhan. Saya bilang sama orang rumah, ya, seberapapun hasil yang kita dapatkan dari sedikit, ada ladang kami, ya, ada ladang sedikit, ya. Tetap kita sisihkan. Nah, ini ya penting untuk uang belanja, ya kan, kasih orang rumah. Saya cuma pegang sedikit saja. Ini ya, ini uang lebih banyak dari orang rumah. Aturlah untuk menu harian supaya masa belanja sayur harus saya lagi. Enggak, pokoknya uang sayur, uang dapur, bukan urusan saya, urusan kali. Saya cuma ambil sedikit untuk jajan saya, untuk uang bensin mobil motor, ya. Ya misalnya karena mereka tidak bisa bawa kendaraan, jadi untuk cari gas segala macam ke saya. Nah ini perpuluhannya setelah tetap kasih perpuluhan. Ya. Ini, ya. Halo, kepada bapak-bapak, ingin supaya keluarga kita ini enjoy, ya. Jangan kita berputar lagi ke masalah itu. Percayakan pada istri kita. Halo, ada bapak-bapak yang belum mempercayai istrinya mengelola uang dapur? Jangan nanti besok mau beli sayur, Pak, enggak bisa beli sayur. Enggak bisa begitu. Tidak ideal, saudara. Tidak ideal. Ya kan? Jangan setiap hari istri minta uang kepada suami untuk beli sayur. Enggak boleh. Ya. Setiap kita dapat uang, gajian apa gitu nih, uang dapurnya, ya. Aku tidak mau urusan dapur, ini urusanmu. Nah, itu ya. Kami sudah terapkan itu bertahun-tahun. Haleluya. Artinya berkat itu harus bersirkulasi. Amin. Kalau tidak bersirkulasi itu berbahaya. Jadi pelajaran yang terakhir yang kita perlu contohi dari kehidupan anak adalah dia bukan hanya berani meminta, tapi juga berani memberi kepada Tuhan. Haleluya. Berani meminta, berani memberi. Percayalah, jika itu kita terapkan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara berkat yang mungkin lebih besar. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.